Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kita akan lanjutkan materi kita ya masih dari bab 4 yaitu pemasaran produk. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam bagian kepuasan pelanggan. Ya, kemarin itu mungkin kita pernah menyinggung sedikit ya tentang kepuasan pelanggan. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya lagi lebih lanjut ya. Nah, konsep kepuasan pelanggan. Nah, jadi sini nanti kita akan membahas tentang apa itu kepuasan pelanggan, manfaat, karakteristik, dimensi, hingga metode pengukurannya ya. Nah, kita mulai dulu dari kepuasan pelanggan itu apa ya. Jadi, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan itu dipenuhi. Ya. Nah, kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan utama dari organisasi yang memberikan pelayanan. Ya. Nah, jadi akan diketahui apakah pelanggan tersebut merasa puas atau tidak, ya, itu didasarkan dari pelayanan yang dia dapatkan ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kepuasan pelanggan merupakan indikator pelayanan yang efektif dan efisien ya. Nah, seperti dapat dipercaya dalam menyusun aspek-aspek manajemen ya. Nah, kepuasan pelanggan ini menurut para ahli atau tokoh ya. Nah, tanggapan emosional pelanggan terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Ya, ini kepuasan pelanggan menurut Will Kay. Ya. Jadi menurut dia ini kepuasan pelanggan adalah tanggapan emosional pelanggan terhadap pengalaman dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Nah, kemudian menurut Nigel Hill pada tahun 96 ya, kepuasan pelanggan ya itu adalah persepsi pelanggan terhadap penyedia produk atau jasa untuk memenuhi atau melebihi harapannya ya. Dan kemudian menurut Philip Kotler ya, kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan dan outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang ya. Itu menurut Philip Kotler. Nah, adapun manfaat dari kepuasan pelanggan ya, yang pertama adalah menumbuhkan citra positif organisasi ya. Kemudian hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis. Dan kemudian ada sebagai upaya untuk mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Ya, jadi pelanggan itu akan lebih sering berlangganan terhadap suatu organisasi ya, tidak lari kepada pesaing atau kepada merek lain ya. Jadi lebih terciptanya loyalitas ya. Kemudian ada juga membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan ya, seperti contoh yang kemarin misalnya ya, produk ini bagus, kemudian dia cerita kepada temannya, kemudian cerita kepada keluarganya ya, sanak saudaranya atau rekan kerjanya bahwa produk ini wah ini bagus ya. Nah, kemudian ini dapat menguntungkan perusahaan ya dengan memberikan kepuasan pelanggan yang baik. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang ya. Jadi perusahaan akan mendapatkan atau organisasi akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Nah, pelanggan itu apa sih ya? Pelanggan itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan suatu organisasi ya. Nah, orang yang paling penting dan merupakan tujuan utama organisasi ya. Jadi kalau istilah orang pemasaran itu adalah pembeli adalah raja atau pelanggan adalah raja ya. Jadi mereka
konsumen, calon konsumen, pelanggan, ya itu adalah orang yang paling penting bagi perusahaan, dan mereka adalah salah satu tujuan utama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, organisasi itu ada karena pelanggan ada, ya. Jadi kalau pelanggan tidak ada, otomatis organisasi itu pun tidak ada. Nah, siapakah pelanggan? Ya, siapakah pelanggan saya? Ya, apakah pelanggan internal atau pelanggan eksternal? Ya, jadi ada dua jenis pelanggan, ya, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, kita mulai dari pelanggan internal, ya. Jadi pelanggan internal itu apa? Nah, pelanggan internal adalah orang atau pihak yang berada di dalam organisasi atau perusahaan. Ya, jadi berdasarkan namanya saja internal, ya, berarti dia berada di dalam. Jadi pelanggan internal adalah orang atau pihak yang berada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian harapan pelanggan internal, ya, dimulai dari kerjasama, ya. Jadi pelanggan internal mengharapkan apa sih dari perusahaan, ya. Mereka mengharapkan yang pertama adalah kerjasama, kemudian saling membantu, kemudian kualitas kerja, kemudian ada struktur dan sistem kerja yang baik, ya. Jadi itulah yang diharapkan dari pelanggan internal. Nah, kemudian apa itu pelanggan eksternal? Ya, kalau tadi internal itu dalam, sekarang eksternal adalah di luar, ya. Jadi pelanggan eksternal adalah orang atau pihak yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang menerima atau menggunakan produk atau jasa. Nah, harapan pelanggan eksternal, ya, pertama adalah pelayanan yang berkualitas, ya, kemudian harga yang kompetitif, ya, kemudian lokasi strategis, ya. Jadi sudah pasti pelanggan eksternal mengharapkan sebuah pelayanan yang berkualitas, kemudian harganya juga kompetitif, ya, bersaing, dan tentu saja lokasinya yang strategis, ya. Oke, nah karakteristik pelanggan, ya, untuk materi ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekian dan terima kasih.